Oke, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang mode shape bangunan 4 tingkat. Oke, pertama-tama, untuk bangunan 4 tingkat itu, kita perlu data yang diketahui, yaitu kekakuan dan nilai massanya. Massa itu apa? Massa itu adalah berat yang dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, di sini, area yang kuning ini adalah area di mana datanya tersebut itu diperoleh dari soal, gitu ya. Nah, tapi di sini kita asumsikan aja untuk nilai K1-nya itu sama dengan 1,25 dari K2-nya. Kemudian M4-nya itu 0,8 dari M3. Nah, M itu massa ya. Kemudian, dikarenakan bangunan kita 4 tingkat, maka dari itu matriks kita ini 4 kali 4 gitu. Nah, sebelum kita masuk ke metode iterasinya ini, metode eigennya ini, kita akan membahas dulu cara mendapatkan persamaannya ini. Yang ini ya, keempat ini. Nah, caranya itu bikin dulu matriks 4 kali 4 di mana M1, M2, M3, M4-nya itu diagonal seperti ini dan sisanya isi 0. Nah, kemudian matriks ini dikali dengan Y double dot 1 sampai 4 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita masukin nilai matriks M-nya tadi. M1 sama dengan M, M2 sama dengan M, M3 sama dengan M, kemudian M4 sama dengan 0,8 M. Yang ini tadi ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke matriks K atau kekakuannya. Nah, pertama di sini tuh untuk kekakuan itu sebenarnya ada polanya. Seperti ini polanya. Jadi kayak diagonal gini, K1 plus K2 untuk yang lantai dasar. Kemudian untuk lantai 2 itu K2 plus K3. Kemudian lantai 3 K3 plus K4. Dan lantai terakhir itu K4 doang. Karena kenapa? Gak ada K5 ya. Karena gedung kita ini cuma 4 tingkat gitu. Jadi kekakuan lantai 5 itu nggak dimasukin pada kekakuan lantai 4. Karena lantai 5 nya nggak ada gitu ya. Jadi sederhana ya, kekakuan itu, kekakuan yang dialami oleh lantai, itu dipengaruhi juga kekakuan lantai di atasnya. Maka dari itu ini plus. Nah, kemudian ini dibikin minus seperti ini. Jadi kayak berpola gitu ya, si matriksnya. Nah, setelah itu dikali Y1 sampai Y4 sama dengan 0. Nah, di mana nilai K1 ini adalah 1,25 dari K2. Nah, maka dari itu kita ubah jadi 1,25 K2 plus K2 gitu. Nah, setelah ini dijumlah, nilai K2-nya itu sama dengan K, nilai K3-nya sama dengan K, semuanya itu nilainya K, maka tinggal kita masukin ke matriks K yang di bawahnya nih. Ini kan 1,25 plus 1 sama dengan 2,25 dan seterusnya gitu. Untuk konstanta sebelum huruf K ini bisa kita hapus aja sebagai berikut. Nah, kayak gini ya, minus K. Karena kenapa? Karena konstanta angka 1 itu sebenarnya nggak perlu ditulis apabila kita kaitkan dengan variabel. Tapi ini kita tulis aja biar nggak bingung gitu. Nah, sehingga apabila kita kaitkan nilai K ini dengan nilai M ini, maka didapat persamaan sebagai berikut. 2,25K minus W kuadrat M. Kemudian ini juga 2K minus W kuadrat M. Ini juga 2K minus W kuadrat M. Dan yang terakhir itu 1K minus 0,8 W kuadrat M. Nah, kenapa ini 0,8? Karena M di sini 0,8 gitu. Sehingga nah, nanti dikalikan oleh V1 sampai V4 sama dengan 0. Nah, dikarenakan nilai lambda itu omega kuadrat dibagi K per M, maka dari itu rumus yang ini tadi bisa kita sederhanakan jadi sebagai berikut. Yang ini. Oke, untuk persamaan ini, kenapa bisa berubah jadi lambda? Jadi gini, kita contohkan persamaan ini di luar sini ya. Ini kan sama dengan 0. Oke, persamaan ini kan kalau kita taruh luar, ini kan sama dengan 0. Kemudian 2,25K sama dengan pindah ruas W kuadrat M-nya itu jadi W jadi plus kan, W kuadrat kali M. Gini. Setelah
didapat persamaan yang kedua nih, ini K-nya kita pindah ruas ke kanan, maka hasilnya itu W kuadrat dikali M dibagi K. Nah, 2,25 sama dengan W pangkat 2 dibagi K, buka kurung, dibagi K dibagi M. Ini sama aja kayak yang atas ini ya, karena ini kayak persamaan gini. 1 bagi 2 dikali 2 bagi 1 gitu. Jadi kayak kali silang gitu. Nah, jadi W kuadrat dikali M ini, M-nya bisa kita turunin jadi pembagi si K-nya itu. Nah, ini kan kalau kita perhatikan, ini 2,25 sama dengan nilai lambda. Lambda, gini kan. Nah, maka dari itu 2,25 minus lambda sama dengan 0. Itulah mengapa, kenapa rumus yang panjang ini tadi jadi lambda seperti ini. Oke, selanjutnya untuk perkalian matriks itu horizontal dikali vertikal. Jadi 2,25 minus lambda dikali V1. Minus V2 nih didapat dari minus 1 atau minus K ini dikali V yang kedua. Nah, kemudian kenapa nggak ada V3, nggak ada V4? Karena di sini 0. V3 dan V4-nya 0. Nah, begitupun pada persamaan yang kedua, ini kan minus K dikali V1. Makanya dapat minus V1 plus 2 minus lambda dikali V2. Nah, kemudian minus kali V3. Dapatnya V3. Dan begitu terus sampai persamaan keempat atau persamaan terakhir. Ini minus 1K dikali V ketiga, dapatnya minus V3 plus 1 minus 0,8 lambda dikali V4 sama dengan 0 gitu ya. Jadi perkalian matriks itu horizontal dikali dengan vertikal seperti itu. Nah, kita lanjut ke iterasi untuk mencari nilai V-nya itu menggunakan metode Eigen. Di sini untuk V1 kita input aja sama dengan 1. Nah, jadi semua area yang berwarna kuning itu semuanya adalah input dari si rumusnya tadi, yang ini ya. Nah, kita lanjut, setelah mendapatkan V1 sama dengan 1, kita lanjut ke iterasi kedua. Nah, iterasi kedua itu rumusnya yang ini tadi. Kemudian kita jadiin seperti ini. Jadi tinggal pindah ruas, didapat V2 sama dengan 2,25 minus lambda dikali V1. Nah, 2,25 dan minus 1-nya dimasukin ke sini. Kemudian V1-nya tadi dimasukin ke sini. Yang ini ya. Didapat hasil sebagai berikut. Ini tinggal perkalian silang aja. Nilai konstanta ini dikali 1. Didapat hasilnya ini. Kemudian nilai lambda ini dikali 1. Dapatnya ini. Gitu. Nah, selanjutnya iterasi 3. Nah, rumus iterasi 3 itu seperti ini. Kemudian kita ubah rumusnya menjadi seperti ini. Tinggal dipindah ruas aja gitu. Jadi rumus V3 itu V1 ditambah 2 minus lambda. 2 minus lambda ini. Kemudian dikali dengan V2. Nah, semua angkanya udah kita masukin. Kemudian langsung saja kita eksekusi. Nah, nilai V1 ini itu minus yang ini tadi dikali dengan nilai V1 yang atas tadi. Yang ini ya. Makanya dapatnya min 1. Kemudian untuk nilai si C ini itu didapatnya dari C yang ini dikali dengan C ini. Jadi konstanta dikali konstanta dapatnya konstanta. Nah, kemudian untuk lambda. Lambda itu ini kan logikanya perkalian silang. C dengan lambda yang ini. Kemudian lambda ini dengan C ini. Maka didapatnya lambda. Jadi konstanta kali lambda itu dapatnya lambda. Maka dari itu rumusnya sebagai berikut. C yang ini dikali dengan lambda min 1 ini plus
konstanta ini dikali lambda yang ini. Jadi kayak kali silang gitu ya. Kemudian enter. Kemudian untuk lambda kuadratnya, itu tinggal dikaliin aja lambda yang ini dikali dengan lambda ini. Itulah mengapa dapatnya angka 1 di sini. Nah, setelah itu, karena di sini ada konstanta 2, maka dari itu kita jumlahkan. Konstanta ini didapatnya 3,5. Kemudian lambda ini langsung turun aja ke sini. Kemudian lambda kuadrat ini langsung turun aja ke sini. Didapat V3 sama dengan sekian. Nah, kemudian iterasi keempat. Rumusnya sama seperti sebelumnya. Dan cara memutar rumusnya juga sama, tinggal aljabar biasa. Di sini langsung aja kita praktekkan untuk mencari nilai V4. Di sini kita memerlukan nilai V2. Nah, V2 udah, kemudian 2 minus lambda di sini. Kemudian nilai V3 yang ini. Nah, setelah itu, dikarenakan V2 tadi perlu dikali minus, ini kan minus V2. Itulah mengapa rumusnya sebagai berikut. Minus 1 dikali V2 yang konstanta. Kemudian ini juga V2 yang lambda dikali dengan minus 1. Enter. Nah, setelah itu, untuk mendapatkan 4 variabel ini, itu dapatnya dari ke 5 kolom ini. Nah, caranya itu sama seperti sebelumnya, tinggal perkalian silang aja. Di sini kan konstanta itu cuman C dikali C, dapat konstanta sebagai berikut. Ini ya. Nah, kemudian untuk mendapati lambda, di sini kan ada dua kemungkinan. C dikali dengan lambda ini, plus lambda ini dikali C. Nah, maka dari itu lambda ini rumusnya itu C yang di luar ini dikali dengan lambda di dalam ini, kemudian plus konstanta yang di dalam ini dikali dengan lambda di luar ini. Enter. Nah, kemudian untuk lambda kuadratnya, itu ada dua kemungkinan juga. Yang pertama, lambda dikali lambda, kemudian konstanta dikali lambda kuadrat. Nah, itulah mengapa rumusnya konstanta ini dikali dengan lambda kuadrat ini, plus lambda yang ini dikali dengan lambda ini. Makanya dapatnya lambda kuadrat. Kemudian enter. Nah, untuk lambda pangkat 3, itu ada satu kemungkinan, yaitu lambda yang ini dikali dengan lambda ini. Gitu ya. Karena ini sederhana, itu cuman perkalian silang biasa. Ini kali ini kali ini kali ini gitu. Kemudian ini kali ini kali ini, dan ini kali ini. Kayak menyilang gitu ya. Nah, kemudian apabila baris ini memiliki variabel yang sama, maka kita jumlahkan gitu. Mau plus, mau minus, kita jumlahkan. Untuk C ini kan minus 2,25 plus 7. Didapat hasil 4,75. Kemudian lambda ini 1 plus minus 12. Makanya dapatnya minus 11. Kemudian untuk lambda kuadrat, karena cuma 1, langsung kita konekin ke sini aja. Kemudian lambda 3, karena cuma 1, maka kita langsung konekin ke sini aja. Kemudian enter. Didapat V4 sebagai berikut. Yang merah ini. Kemudian untuk yang lantai paling atas, itu rumusnya tentu berbeda dengan yang lantai sebelumnya. Karena berdasarkan matriks ini ya, yang udah kita jelaskan di awal-awal tadi. Nah, di sini dapat rumus sebagai berikut, tinggal diterapkan aja rumusnya ini ke iterasi 5. Nah, di sini kan kita perlu yang namanya V3. V3-nya ini, kemudian nilai 1 minus 0,8 lambda, ini 1 minus 0,8, kemudian nilai V4. V4-nya ini. Nah, V4-nya itu ngelink ke V4 yang ini, gitu. Sama kayak sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian semua nilai V3 yang ini tadi, itu dikali minus 1. Seperti persamaan ini ya. Itulah mengapa yang awalnya 3,5 jadi minus 3,5. Karena dikali minus 1. Gitu. Kemudian untuk mendapatkan 5 kolom ini, itu kita memerlukan persamaan ini. Nah, caranya itu seperti biasa,
konstanta dikali konstanta, itu dapatnya konstanta 4,75. Nah, kemudian lambda ini, itu kemungkinan untuk mendapatkan lambda ini itu ada dua, yaitu konstanta yang ini dikali lambda ini plus lambda ini dikali konstanta ini. Ya. Jadi luar kali dalam gitu ya. Nah, kemudian untuk mencari lambda kuadrat itu juga ada dua kemungkinan. Yang pertama, konstanta ini dikali lambda kuadrat ini ditambah lambda ini dikali dengan lambda yang ini. Maka dari itu rumusnya sebagai berikut. Nah, selanjutnya untuk lambda pangkat 3 itu juga ada dua kemungkinan. Yang pertama, konstanta ini dikali dengan lambda pangkat 3. Nah, dapatnya kan lambda pangkat 3. Kemudian lambda yang ini dikali dengan lambda pangkat 2. Dapatnya lambda pangkat 3. Kemudian dijumlahkan aja sama dengan enter. Nah, kemudian untuk lambda pangkat 4 itu cuma ada satu kemungkinan, yaitu lambda yang ini dikali dengan lambda pangkat 3. Didapat hasil sebagai berikut. Nah, kemudian seperti biasa, apabila ini memiliki variabel yang sama, maka tinggal kita jumlahkan aja. Seperti ini, konstanta ini ditambah ini, dapat hasilnya ini. Kemudian lambda ini ditambah ini, dapat hasilnya ini. Kemudian lambda kuadrat ini tambah ini, hasilnya ini. Nah, sedangkan lambda pangkat 3 dan lambda pangkat 4 itu cuma satu. Gitu ya. Selanjutnya kita dapat persamaan pangkat 4 sebagai berikut. Nah, kemudian tugas kita ini mencari nilai di mana pada saat kita menginput lambdanya itu memiliki nilai fungsi sama dengan 0, seperti ini. Jadi kita masukin nilai angka ini akan memiliki fungsi sama dengan 0. Nah, fungsi ini itu rumusnya sederhana aja. Ini 0,8 ini dikali dengan lambda yang ini dipangkat 4 kan, plus minus 6 ini dikali dengan lambda pangkat 3, plus 14, sekian ini dikali dengan lambda pangkat 2, kemudian plus minus 10,55 ini dikali dengan lambda, plus C. Ini ya. Semuanya ini dikunci. Yang pada persamaan ini semuanya dikunci, kecuali nilai lambdanya nih. Nilai lambdanya ini enggak dikunci. Maka dari itu nanti kita scroll aja ke bawah. Nah, untuk mendapatkan angka yang kuning ini, itu kita perlu membuat dulu grafik sebagai berikut. Nah, caranya itu rumus yang ini tadi kita copy aja ke sini. Gitu ya. Kita copy ke sini. Kemudian untuk lambdanya ini aku bikin sampai 4 ya. Karena kenapa? Karena pada saat aku coba, pada saat si lambdanya ini sampai 4, itu dia menyentuh garis 0 sebanyak 4 kali. Kan 1, 2, 3, 4. Nah, itulah mengapa nilai lambdanya ini ku batasin sampai 4. Nah, tapi nanti kondisional kita bisa lebih dari 4 gitu ya, tergantung dengan persamaan. Nah, ini dari 0 sampai 4. Di scroll aja ke bawah. Seperti ini. Dengan selisih 0,01 tiap barisnya gitu. Nah, kemudian untuk rumus ini tadi, kita copy dari ini aja. Rumus ini tuh rumus persamaan yang ini. Kemudian rumus yang fungsi ini, kita scroll ke bawah. Nah, didapat hasil sebagai berikut. Oke, kemudian rumus fungsi ini, kita cek kondisi 0 itu di mana. Nah, di sini kan transisi antara plus sama minus akan menghasilkan nilai 0. Maka dari itu kita tandain aja di sini. Kemudian pada kondisi
kedua yang di sini, minus ke plus, itu kan pasti ada nolnya. Kemudian pada kondisi yang ini, oh ini salah, ini link ke sini. Ini kita perbaikin dulu ya. No fill. Di sini kondisi plus ke minusnya ini pasti ada kondisi dia melewati angka 0 gitu. Nah, kemudian yang terakhir yang ini. Minus ke plus pasti dia melewati angka 0 gitu ya. Nah, kemudian area 4 kuning tadi kita trial dan error ke sini. Jadi yang pertama itu kita contohkan yang atas ini aja. Ini kan di antara 0,14 sampai 0,15. Nah, kemudian kita coba angkanya ini sampai dia tuh menghasilkan 0 di fungsinya nih, menghasilkan 0 di fungsinya ini ya. Nah, untuk cara triknya itu, kalau aku biar gampang, kita ke website namanya Desmos. Sebagai berikut, dimasukin persamaannya, di mana lambdanya itu kita ubah jadi X gitu ya. Nah, setelah persamaan dimasukin, kita dapat grafik sebagai berikut, di mana grafik ini memiliki 4 perpotongan yang menyentuh 0. Nah, di yang pertama ini kita zoom aja, angkanya berapa gitu. Nah, ini untuk mencari 0 itu butuh presisi yang sangat tinggi. Maka dari itu, di sini aku ambil 0,144665. Nah, gitu ya. Jadi mendekati si garis ini. Ini tinggal predik aja. Ini kan 0,14466. Antara 0,14466 sampai 0,14468 gitu. Dicoba-coba aja angkanya berapa. Sampai fungsinya ini 0 semua. Nah, setelah itu, rumus omega, ini omega ya. Rumus omega itu seperti biasa, SQRT, buka kurung, lambda yang ini, dikali, nilai K ini dikunci, dibagi dengan nilai masanya ini, dikunci. Kemudian enter. Setelah itu di scroll ke bawah. Nah, kemudian untuk nilai T-nya ini, itu 2 dikali PI, buka kurung tutup kurung, dibagi dengan omega. Enter. Kemudian tinggal di scroll ke bawah. Nah, selanjutnya, ini kita bikin grafik untuk keempat mode ini. Itu caranya tinggal si nilai lambdanya ini tadi, yang warna kuning tadi, dimasukin ke sumbu X ini. Jadi, yang ini kita linkkan ke sini, yang ini kita linkkan ke sini, dan seterusnya gitu. Kemudian, ini bikin aja 0 sampai ketinggian lantainya. Nah, untuk isiannya ini, yang pertama itu isi aja 0, karena ini untuk fungsi grafiknya ini. Pasti ini yang awalnya 0 ya. Nah, kemudian di sini kita masukin aja. Tadi kan pada V yang 1, itu rumusnya cuma 1 aja. Yang ini ya. V1 itu semua nilainya itu adalah 1. Maka dari itu, rumus V1 ini cukup C5 aja. C5 itu adalah nilai V1 tadi. Nah, kemudian untuk V2 yang ini, itu rumusnya yang ini tadi, 2,25 plus lambda ini dikali dengan lambda yang kita dapetin ini. Kemudian enter. Nah, ini tadi dikunci, yang nilai V-nya tadi, yang ada di persamaan tadi dikunci, kecuali nilai lambdanya nih. Nah, kemudian pada V3, rumusnya itu yang ini ya, 3,5 plus minus 4,25 ini, oke, dikali dengan lambda yang tadi, lambda yang ada di atasnya ini, ditambah dengan 1 dikali lambda kuadrat, ini ya. Kemudian enter. Nah, kemudian untuk V4 itu sama aja konsepnya, tinggal nilai konstanta ini plus nilai minus 11 ini dikali lambda, kemudian plus nilai 6,25 ini dikali lambda pangkat 2, kemudian plus minus 1 ini dikali dengan lambda pangkat 3 gitu ya. Untuk keempat nilai ini itu dikunci aja, enter. Nah, setelah semuanya dikunci,
kita geser ke samping gini gitu ya. Tapi yang atas ini otomatis 0 karena ini tidak ada nilainya, ini cuman untuk proses pembuatan grafik aja. Nah, kita lanjut untuk pembuatan grafiknya. Nah, pertama untuk grafik persamaan ini itu pilih aja insert, kemudian chart, kemudian select data yang ini, scatter with smooth line and makers. Kemudian caranya itu sama seperti grafik pada umumnya, kita klik kanan, select data, kemudian add. Nah, sumbu X values-nya itu yang nilai lambda ini, semua nilai lambda ini dari 0 sampai 4. Kemudian sumbu Y values-nya itu nilai fungsinya ini, dari fungsi 0 sampai fungsi 4 gitu. Kemudian oke. Nah, kemudian semuanya tinggal diatur seperti biasa gitu ya, cara membuat grafik sederhana gitu. Oke. Kemudian untuk mode shape ini, cara bikinnya itu kita ke menu insert, kemudian pilih chart yang ini seperti biasa, smooth line and makers, kemudian klik kanan, kemudian select data, kemudian add, series X values-nya itu yang ini, kemudian series Y values-nya itu yang ini, kemudian oke. Nah, chart ini tinggal disesuaikan aja gini ya, tinggal dikecilin, nanti dikasih judul mode ke-1 dan sumbu X dan Y nya itu dikasih axis title gini. Nah, kemudian komanya ini disesuaikan lagi di number ini, decimal place-nya 1 aja, kurang lebih gini. Kemudian ini di copy, paste sini. Nah, setelah itu kita double klik, kemudian select data, kemudian edit. Tadi kan series X values-nya yang lambda pertama ini. Nah, kemudian untuk mode kedua, series X values-nya itu yang lambda kedua ini. Nah, begitupun sampai mode keempat dengan cara yang sama. Berarti mode keempat sumbu X-nya ini, sumbu Y-nya yang ini. Gitu. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan tentang mode shape bangunan 4 tingkat. Nanti untuk agar lebih pahamnya, teman-teman bisa mencoba bangunan 6 lantai, 8 lantai, bahkan 20 lantai gitu. Untuk pemahaman lebih lanjut mengenai mode shape week 9 ini ya. Oke. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Dan kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.